Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Ana ya. Semangat sekali pagi-pagi ya, Bu. Yang lain mana nih suaranya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi ya kita dipertemukan di hari Jumat Berkah bersama saya Raihana di Jumat Berbagi bersama Bisyara.id. Nah, sebelumnya ini ibu-ibu dari mana saja ya? Bisa open mic atau di chat dari Kebumen. Tadi ada bapak-bapak juga ya. Dari Jogja mana? Jogja suaranya. Dari Jakarta, Bu. Oh, Masya Allah, dari Jakarta. Dari mana lagi nih? Hadir dari Makassar. Oh, Masya Hilang suara lagi, Mbak. pada pagi hari ini. Dan Masya Allah ya, Bu. Gimana? Halo? Iya, sekarang sudah jelas. Tadi hilang suara. Hilang-hilang suaranya. Sinyalnya kali ya. Lagi ya, suara saya terdengar ya? Masya Allah, ini pemateri kita juga sudah bergabung. Ini ada Bu Rita. Assalamualaikum, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Saya Raihana, yang insya Allah akan menemani Ibu pada pagi hari ini. Ya. Pak Raihana putus deh. Iya, jadi sedikit saya memperkenalkan narasumber. Bagaimana? Halo, bagaimana, Bu? Ya, tadi agak putus-putus. Saya lanjut ya. Jadi, oh iya, ini internet di rumah kayaknya lagi bermasalah. Tadi sempat terpental juga ini keluar. Tapi sekarang sudah aman ya? Oke, siap. Nah, jadi sebelum saya serahkan mic-nya kepada pemateri kita yang Masya Allah ini ya, kita sudah lihat bersama-sama biodata dari narasumber kita, Masya Allah. Nama lengkap Rita Eko Yuniarti, MBA. Ya. Ini MBA-nya di mana, Bu? Ada di mana? Dari UGM, Mbak. Oh iya, di UGM. Siap. Nah, ini kita bisa lihat, Masya Allah, biodata beliau banyak sekali, professional skills-nya, kemudian community-nya, education background-nya, kemudian workshop certification, work experience-nya, dan merupakan juga hijrah coach, ya, di firm owner coach. Oke, Masya Allah, ini ibu-ibu yang sangat produktif, Masya Allah ya. Ini saya sebagai perempuan yang masih muda kok berasa iri banget ya. Yang muda jangan mau kalah ya, ini Ibu, Masya Allah, Ibu Rita. Dan saya dapat informasi sedikit bahwa beliau memiliki anak yang semuanya hafizoh, Masya Allah. Benar ya, Bu? Ada berapa, Bu, anaknya? 10 ya, kalau nggak salah ya? 7, Mbak, 7. Oh, 7. Oke, mohon maaf salah. Ada 7 ya, dan semuanya hafizoh, Masya Allah. Ya, masih proses menghafal juga. Oke, Alhamdulillah. Kita doakan semoga semuanya lancar ya. Amin. Baik, karena ini waktunya sudah masuk ya, jam 9:17. Jadi
tanpa berpanjang lebar saya langsung serahkan ke Ibu Reka Eko Yuniarti. Tafadhol Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Mbak Raihana, teman-teman dari Bisara ID, teman-teman dari Jogja, dari Kebumen, dari Bantul tadi saya baca, dan dari mana saja yang sudah hadir, ada yang dari Makassar juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita hingga hari ini. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keimanan, Allah berikan kekuatan dalam berislam, hingga Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu secara online pada hari ini. Ganti ini kah? Pin. Mbak Raihana mungkin bisa bantu untuk nge-mute peserta mungkin ya. Oh iya, siap Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya manggilnya teman-teman atau Bapak Ibu. Teman-teman kayaknya lebih asik ya, teman-teman sekalian. Biar kita sama Mbak mudanya. Kalau tadi dibilang ini ya, Ibu yang ini ya, kita sama, kita berteman sih Mbak. Biar sama gitu. Siap. Biar berjiwa muda terus ya. Ya, oke. Sebelum saya mulai, boleh dong dituliskan di kolom komentar apakah sudah ada teman sekalian yang pernah bertemu dengan saya atau sudah pernah mengikuti kelas saya sebelumnya. Boleh dong yang sudah pernah ketemu dengan saya. Saya sama Mbak Rayhan ini baru kali ini ya Mbak Rana ya. Bertegur sapa baru kali ini, tapi pernah ketemu Bu, cuman malu menyapa. Masya Allah. Oke, jadi insya Allah ibu-ibu sekalian, bapak teman-teman sekalian, ini sudah ada Pak, pernah ya, adakah yang sudah pernah bertemu dengan saya secara fisik ataupun yang sudah pernah mengikuti kelas saya, kelas apa yang mungkin sudah pernah diikuti juga. Ini Pak Zendi, salam kenal Pak Zendi hari ini dengan saya Rita dari Yogyakarta. Wah, pada juga nih yang ada Ibu Aisyah, salam kenal, kelas perdana juga ya. Semoga kelas, wah ada yang dengerin podcast saya nih Mbak Raihana nih. Wah, Masya Allah. Podcast saya sesuai dengan nama saya, Rita Eko Yuniarti. Facebook, Instagram juga sesuai dengan nama saya. Nama lengkap saya Rita Eko Yuniarti. Baik, teman-teman sekalian, kalau di podcast mungkin saya banyak sharing tentang menghafal Al-Quran gitu ya, karena memang tadi disampaikan sedikit cerita tentang anak-anak saya. Memang sedari kecil saya mengajar mereka membaca Al-Quran dan mendatangkan guru-guru. Hari ini saya sharing yang berbeda Mbak Rayana, kita akan bicara bisnis hari ini gitu ya. Oh iya, siap. Jadi nanti pertanyaannya seputar bisnis ya Bapak Ibu, diskusinya teman-teman sekalian gitu ya. Jangan ditanya bagaimana cara ngafalin Quran di sini, nanti kelas yang lain aja kalau cara ngafalin Quran gitu. Ya walaupun sebenarnya nanti saya akan cerita juga tentang bagaimana kaitannya itu semua gitu ya, antara bisnis yang saya jalankan sekarang dengan mungkin anak-anak saya yang menghafalkan Al-Quran. Saya izin share slide ya Kak. Ya, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Ini tema yang disampaikan oleh teman-teman dari Bisara ID. Kapan hari saya mengikuti kelas dari Bisara ID, saya belajar banyak. Ini apakah ada Ustadz Firi di sini? Ya, saya mengucapkan terima kasih jazakallah ilmu-ilmunya yang kemarin dulu sudah saya penuhi di kelas Bisara ID. Kemudian ya kesempatan kali ini mungkin kita sharing ya Mbak. Semoga sehingga dari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana berbisnis dan beramal dalam satu langkah. Saya kasih tagline terkait Muslim entrepreneur gitu ya. Tentu di sini saya tidak mau membahas mengapa kita mesti menjadi entrepreneur, mengapa kita mesti bekerja, mengapa kita mesti berusaha dan berbisnis dan seterusnya gitu ya. Karena itu memang salah satu dari yang Rasulullah contohkan kepada kita. Perkenalkan, saya Rita Eko Yuniarti. Jadi saya memiliki bisnis bersama suami yaitu Fresnel, PT Fresnel Kreasi Bio Perkasa. Mungkin teman-teman ada yang mengenal, ada Rihal Umroh, ada Rihlah Dunia, kemudian ada Belajar 360, ada sesi-sesi Inspire Room gitu ya. Itu adalah
sebagian dari bisnis yang kami miliki, gitu ya, sebagian dari aktivitas bisnis yang kami miliki. Kami di Yogyakarta, ya alhamdulillah, Fresnel ini sudah memperoleh izin haji, izin umroh, kemudian akreditasi A, kemudian YATA, dan insya Allah kita sudah dalam satu langkah terakhir Bu sebagai provider visa, gitu ya. Sedikit perkenalan tentang bisnis, gitu ya, apa sih yang sebenarnya yang kita jalankan. Teman-teman ada yang tahu kah ini di mana? Saya kasih door prize deh kalau yang bisa menjawab benar foto ini ada di mana, tapi jawabnya bukan Mekah Madinah ya, lebih definitif istilahnya. Kemana ini gitu ya. Ada yang tahu kan? Ada. Ya. Kalau saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Betul. Ya, ya tak kenal maka tak sayang. Nah, maka kita tak harus terlebih dulu Mbak Raihana. Ya, siap. Saya bersama suami, kemudian yang besar nih Umar, baju hitam, kemudian yang berikutnya kembar, Khadijah sama Muhammad. Oh, Masya Allah, kembar emas ya. Ya, yang berbeda, ada Yusuf, kemudian ini yang kecil-kecil Hajar sama Maria, Ibrahim. Jadi alhamdulillah sih memang Allah berikan hidayah, berikan taufik, berikan kemudahan bagi anak-anak saya untuk menghafal Al-Quran. Singkat cerita, anak-anak saya sudah hafal lebih dari 10 juz pada saat itu, Mbak Raihana. Oh iya, Masya Allah. Janjikan kepada mereka sih, saya mau ajak pergi umroh begitu. Ternyata ada 4 anak itu yang sudah selesai hafalan. Nah itu yang kemudian saya mikir nih, wah 4 orang ditambah 2 orang kan 6 orang gitu ya. Kali 25 juta, itu kan 150 juta. Sehingga cerita kan begitu, waduh ini uang dari mana gitu. Sampai akhirnya mereka khatam hafalannya gitu, sampai 30 juz dan menunaikan janji itu kepada anak-anak. Nah ini teman-teman sekalian ya, kalau janji kepada anak itu benar-benar dinotis ya. Jangan asal janji nanti ibu berikan ini, nanti ayah ajak ke sini, jangan begitu ya. Tapi itu memang benar-benar janji yang harus kita laksanakan. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya waktu itu untuk berangkat bersama anak-anak dan mengajak teman-teman, mengajak saudara, mengajak guru-guru ngaji anak-anak gitu. Dan akhirnya jadi travel ini gitu. Akhirnya dari awalnya dari situ, jadi kita create sendiri tripnya, kemudian jadi travel ini. Itu story-nya ya, bagaimana sebenarnya saya punya bisnis haji dan umroh ini. Jadi memang kalau saya sampaikan kadang di forum-forum Quran, saya sampaikan yang mungkin ini salah satu barokahnya anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi saya nemu bisnis. Jadi bisnis ini awalnya itu tidak kemudian kita buat mulai dari saya punya perencanaan bisnis atau planning bisnis. Nah, ini bisnis sepertinya turun dari langit, dikasih gitu sama Allah. Nah, saya akan cerita kemudian ini begitu ya, Allah berikan kesempatan kepada kami bagaimana kita bisa setelah kita begitu ya, bagaimana kemudian kita karena memang bisnis itu awal-awal rezeki ya. Cerita story saya hampir ditipu orang untuk urusan fashion. Akhirnya saya punya bisnis fashion. Gitu ceritanya. Jadi kadang datangnya dari arah yang baik teman-teman sekalian. Ketika kita bicara bisnis, maka kita akan bicara di mana Anda menyelesaikan masalah dan permasalahan siapa yang Anda selesaikan. Itu cara dulu ya yang pertama ya. Kita bisnis itu menyelesaikan permasalahan apa? Misalnya nih kita punya warung makan. Kita menyelesaikan permasalahan orang-orang yang lapar. Benar ya Mbak Rayana ya? Benar. Orang yang lapar itu datang ke warung kita, terus kemudian dia kenyang, dia sehat, dia dapatkan makanan yang halal. Misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan mendasar dari bisnis adalah kita menyelesaikan persoalan apa? Bisnis kita itu bisa menyelesaikan persoalan apa? Menyelesaikan persoalannya siapa? Kemudian seberapa besar orang yang punya masalah itu? Gitu. Kalau yang punya masalah itu cuma 2 orang, ya nggak perlu kita bikin bisnisnya, Mbak. Kalau bahasa bisnis itu adalah market size ya. Marketnya itu seberapa besar. Oh ini kalau di Jogja misalnya banyak mahasiswa. Mahasiswa itu butuh apa? Oh mahasiswa itu butuh kos-kosan misalnya. Kita hitung nih berapa. Ya, kita menyelesaikan kos-kosan yang seperti apa? Yang bersih, apa itu selanjutnya kan kita. Kunci dari saya tentang bagaimana kita menyelesaikan persoalan konsumen adalah kebermanfaatan. Mohon maaf Bu, ini ada peserta katanya suaranya naik turun ya, apa namanya nggak stabil gitu. Kalau di Mbak Raihana bagaimana? Kalau di saya sih ya agak dikit,
gitu. Tapi masih jelas, tapi ini yang lain pada putus-putus katanya, kurang jelas, nggak stabil. Oke, saya izin untuk matikan video ya, mungkin supaya mengurangi ini ya, mengurangi beban saya punya ini ya. Oke, semoga semakin jelas. Nanti diingatkan lagi ya Mbak Rayana kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Iya, siap Ibu. Ini kayaknya sudah jelas ini. Jadi teman-teman sekalian, pada persoalan pertama itu adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitar kita, kepada customer yang kita miliki. Itulah solusi, itulah yang kemudian menjadi dasar kita punya bisnis. Jadi satu kata kunci pertama adalah kebermanfaatan. Oh ya teman-teman sekalian, saya biasanya kalau mengisi kelas, saya berharap teman-teman bisa langsung mengimplementasikan pada dirinya sendiri atau pada bisnisnya masing-masing gitu ya. Saya nggak ingin materi saya cuma didengar gitu aja terus nggak ada dampaknya kan sayang ya. Jadi ambillah satu atau dua yang kemudian bisa memberikan, langsung bisa diimplementasikan. Ini teman-teman, saya berharap begitu ya. Nah, kebermanfaatan yang seperti apa ya teman-teman sekalian gitu ya. Itulah yang harus kita catat, harus kita siapkan ketika kita memulai bisnis. Kalau kerja kita, kalau misalnya freshnel ya dia 40% di umroh, 30% di haji, 20% di rihla dunia, dan 10% adalah bisnis yang lain. Tapi bukan itu yang mau saya tekankan di sini. Tapi bagaimana kita dengan bisnis kita itu kita bisa memberikan kepada siapa? Yang pertama tentu kepada diri sendiri. Yang punya bisnis ini kita harus taat kepada Allah. Dengan bisnis ini kita harus punya target zakatnya lebih banyak. Dengan bisnis ini kita harus punya target kita bisa menolong lebih banyak lagi orang. Dan seterusnya. Itu manfaat dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua bagaimana dengan bisnis, karena memang saya ibu gitu ya, maka bagaimana itu bisa memberikan kebermanfaatan kepada anak-anak dan kepada keluarga. Kita tidak bisa lepas tanggung jawab. Tentu yang hadir di sini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, punya anak. Amanah kedua setelah diri sendiri itu adalah amanah terhadap keluarga masing-masing. Baru kemudian kita akan bicara amanah kepada bisnis, umat, negara, bangsa, dan negara. Nah, pada sesi pertama ini kita bisa memberikan kebermanfaatan sendiri, keluarga, umat, agama, bangsa, dan negara. Karena begitu kita bisa memberikan kebermanfaatan itu, insya Allah bisnis kita langgeng. Nah, contohnya di haji dan umroh. Jadi di haji dan umroh bukan hanya kita kemudian memperjalankan saja, ngantar berangkat ke bandara dari Jogja sampai Jeddah, umroh enggak. Tetapi bagaimana dalam perjalanan umroh tersebut jamaah mendapatkan misalnya kesadaran diri. Kemudian jamaah mendapatkan hati yang lapang, hati yang tenang. Jamaah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu manfaatnya. Manfaat yang akan mereka terima. Jamaah terbimbing dengan baik kepadanya. Jamaah yang sebelumnya tidak paham bagaimana sholat, bagaimana berwudu, safar, dan seterusnya, mereka jadi lebih paham. Bagaimana mereka mendekat kepada Allah, mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Jadi kebermanfaatan itulah yang kemudian teman-teman sekalian, yang ini kita, yang kemudian kita pastikan kita memiliki hal itu. Oke. Kemudian dasaran yang kedua yang bisa sampaikan dalam bisnis adalah bagaimana kita mempunyai visi, misi, dan budaya di dalam perusahaan. Mungkin teman-teman bisnisnya ada yang sudah besar, ada yang baru mulai, ada yang masih kecil. Saya seperti itu ya. Semuanya kita mulai dengan menuliskan. Saya mengajarkan teman-teman bisa menulis, gitu ya. Untuk bisa menulis visi, misi, dan budaya yang ingin dikerjakan di bisnisnya, walaupun bisnisnya itu masih sendiri, atau mungkin timnya masih 2 orang atau 3 orang gitu. Sekecil apa? Value yang akan kita tanamkan di dalam bisnis kita. Satu value kami adalah menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Inilah yang kami dalam menjalankan bisnis. Kalau kita bicara menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka ini mencakup semuanya dari seluruh lini bisnis yang kita miliki. Tentang bagaimana karyawan yang baik, tentang bagaimana strategi bisnis, tentang bagaimana mendapatkan customer, bagaimana mengelola jamaah, dan seterusnya. Kita basicnya ada di sini. Kita niatnya ada di sini. Gitu ya. Jadi visi misi itu seperti
niat. Jadi niat kita adalah menyebarkan nilai kebaikan dan kebenaran. Yang lain ada 4 kami mempunyai budaya gitu, visi misi itu kan, profesional, terpercaya, fokus pada kepuasan pelanggan. Maka dari seluruhnya kita menjalankan, kita kembali mengaji dan budaya yang kita miliki. Ini sebenarnya sih mungkin tentu sudah sering Bapak Ibu dapatkan, teman-teman dapatkan di forum-forum bisnis yang lain. Tentang pentingnya visi misi dan budaya ini. Yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan di dalam bisnis yang kita miliki. Kita sudah tulis nih visinya, budaya sudah kita tulis. Tapi kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam bisnis itu ya. Gimana kemudian kita mengimplementasikannya dalam bisnis. Contoh sederhana yang kami lakukan. Kita di Fresnel kemudian mengatur gitu ya, menyampaikan kepada jamaah misalnya sebuah jenis maskapai yang dipakai atau hotel yang dipakai. Hotel yang kita sampaikan link Google Map-nya gitu, sehingga jamaah bisa ngecek sendiri. Kita nggak bilang oh jaraknya 0 meter atau 200 meter, enggak, tetapi kita sampaikan datanya. Contohnya adalah sederhana seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, saya masuk kepada yang paling utama di dalam bisnis, terutama yang teman-teman yang bergerak di bidang jasa gitu ya. Maka yang utama di dalam bisnis itu adalah SDM. Ini kenalkan nih Ustadz muda kita. Jadi yang terpenting dalam salah satu poin penting di dalam proses bisnis itu adalah SDM. SDM itu siapa? Ya mulai dari diri kita sendiri sebagai pebisnisnya, mulai dari kita ownernya, mulai dari kita direksinya, sampai seluruh tim yang terlibat di dalam bisnis kita. Mungkin ada mitra-mitra, ada agen-agen yang kita miliki. Pokoknya yang namanya human, yang namanya manusia, yang namanya tim, SDM yang terlibat di dalam seluruh proses bisnis kita, semuanya penting. Dan itu menjadi penting. Saya mengajarkan kepada saya bahwa saat terbaik untuk kita berkarya adalah hari ini. Maka kemudian setelah tadi kita niatkan dengan kita niatkan untuk menyebarkan nilai kebaikan dan kebenaran, maka kemudian selanjutnya adalah saya mengajari untuk bagaimana kita optimal di setiap kita. Sangat Bunda Gibran kamu ya, jangan pakai panggilan gue. Karena memang kita tidak punya waktu lagi. Kita nggak punya banyak waktu. Maka hari ini teman-teman, misalnya hari ini teman-teman berada di forum ini, saya pun juga sudah menyiapkan diri. Saya berhasil teman-teman untuk yang sudah hadir pada forum kali ini. Maka itu juga kemudian manfaatkan forum kali ini untuk benar-benar kita bisa saling belajar. Dan untuk menghasilkan karya terbaik kita pada hari ini. Kita nggak punya waktu, besok itu nggak ada, hari ini. Nah, kami punya apa istilahnya Kak, panduan bekerja. Panduan bekerja itu ada 5 cerdas itu seperti apa, ada 5 beriman, ada 5 indikator beriman itu seperti apa. Jadi tim kami ini kita develop bareng-bareng juga dengan tim untuk kemudian kita berjalan ke sana. Beriman salah 2-nya adalah memiliki amalan sunnah unggulan. Salah satunya yang pertama adalah sholat di awal waktu, kemudian yang kedua memiliki amalan sunnah unggulan. Nah, itu yang kemudian kita memperbaiki diri. Di dalam tim ini, di dalam bisnis ini kita memperbaiki diri sendiri pada hakikatnya. Dan memperbaiki diri. Karena begitu diri kita baik, seluruh mitra-mitra kita baik, insya Allah bisnis kita akan muncul. Dan saya sudah membuktikan itu. Pandemi 2 tahun itu membuat kami berhenti total ya Mbak. Berhenti total karena memang tidak ada orang bepergian, semuanya WFA, virusnya di mana-mana dan sebagainya 2 tahun. 2 tahun kita tidak ada revenue. Tidak ada uang masuk, tidak ada omset, bahasa sederhananya. Apa yang kami lakukan gitu? Kami belajar
belajar dan belajar. Dan kita tetap bersiar. Kita banyak sekali forum-forum online. Bahkan Kak Ramadan itu kita full 30 hari itu ada ngabuburit online. Kemudian setiap bulan ada Inspirum, setiap Rabu ada Inspirum, setiap Jumat ada sekolah umroh, ada sekolah haji, setiap Senin ada kelas-kelas online. Itu yang kita lakukan. Belajar online, mendatangkan guru, menghadiri guru, membuka kelas, dan seterusnya. Sambil terus kita mengikuti sertifikasi macam-macam. Jadi teman-teman tim kami itu, yang saya belum kenalkan ini salah sebagian dari tim kami. Semua dari tim kami sudah memiliki sertifikasi BNSP sebagai tour leader, sebagai tour guide, gitu ya. Kemudian akreditasi tadi kita dapatkan juga di pandemi. Selesainya izin haji itu juga selesai pada saat pandemi. Kemudian IATA juga proses pandemi, provider visa juga pandemi. Jadi seluruh kegiatan legal karena memang haji dan umroh ada terkait itu kita selesaikan semua di pandemi, Mbak. Ya. Nah, kemudian saya akan bicara tentang produk brand ya teman-teman sekalian. Setelah tadi terkait dengan visi misi, pertama adalah masalah apa yang Anda selesaikan untuk customer Anda. Kemudian yang kedua adalah visi misi. Kemudian yang ketiga adalah SDM, bagaimana kita mendevelop SDM. Kemudian yang keempat untuk produk. Yang kita jual itu apa sih? Sama brand yang kita miliki itu bagaimana sih kita membangun brand? Ya. Nah ini tim saya yang lain lagi nih Kak. Ini tim saya yang lain lagi, tadi ada 4 orang, kita 4 orang. Jadi pada suatu ketika kita kerjanya itu work from anywhere. Ada 4 orang dia bekerja dari Jogja, 4 orang bekerja dari Mekah dan Medina, dan 4 orang bekerja dari Bandara dan Surabaya. Jadi pada detik itu kita semua berpencar dan semuanya bekerja. Nah, bagaimana kita create produk? Yang saya sampaikan adalah itu dulu teman-teman. Bagaimana cara kita meng-create produk? Setelah tadi ada permasalahan, misalnya nih, orang ingin ibadah, orang ingin berdoa, orang punya hajat, orang punya keinginan, orang ingin bertobat. Ketika orang ingin lebih dekat dengan keluarga, gitu kan? Yang kita selesaikan itu. Ada masalah, orang punya banyak masalah. Ada orang suami istri TikTok misalnya begitu ya. Tidak akur. Ya. Itu menjadi alasan bagaimana kita meng-create produk tersebut. Saya contohkan ini ya. Ini itikaf tafakur. Jadi program itikaf yang kita memang fokus untuk merenung, ya, untuk muhasabah diri. Saat itikaf itu. Maka program-program kegiatan lebih banyak di masjid dan dengan diri sendiri. Lebih banyak beritikaf dan lebih banyak di masjid, berdiam diri di masjid, merenung dan mengevaluasi diri, muhasabah diri. Itu yang kita lakukan ketika program itikaf. Tafakur. Nah, kemudian misalnya ini adalah umrah meraih bintang. Umrah meraih bintang ini kita develop untuk bagaimana teman-teman yang akan umrah itu bisa nanti para jamaah akan kita bimbing, akan kita pandu untuk menyiapkan 7 impian, 7 cita-cita. Menuliskan 7 impian dan 7 cita-cita. Mengapa 7? Karena nanti tawafnya 7 kali, sa'inya juga 7 kali. Dan akan kita bimbing dari impian itu. Tawaf pertama doa untuk impian pertama. Tawaf kedua doa untuk impian yang kedua. Yang ketiga untuk impian yang ketiga. Jadi jamaah akan kita bagaimana dia menuliskan impiannya, menuliskan cita-citanya, dan menuliskan semangatnya untuk kemudian dia meraih cita-cita itu, mendoakan. Itu adalah bagaimana kita membuat produk, teman-teman ya. Jadi memang tentang brand, kemudian kita lebih fokus tentang bagaimana ini beberapa produk yang launching tahun ini gitu ya teman-teman ya. Tentang yang launching tahun ini gitu ya. Kita akan sampaikan gitu ya teman-teman. Bagaimana kita memaknai setiap perjalanan ibadah kita. Itu yang kemudian kita fokuskan di setiap perjalanan, di setiap produk kita. Bagaimana kita memaknai perjalanan ibadah umroh kita. Umroh tanda cinta. Umroh tanda cinta itu adalah umroh yang kita persembahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada teman-teman yang ingin ngasih hadiah kepada istrinya, ngasih hadiah kepada anak, ada yang ingin memberi hadiah kepada karyawan, sebagai tanda cinta.
kepada orang tua, kepada guru ngaji, memberi hadiah pada diri sendiri. Untuk apa hadiahnya itu? Hadiah untuk ibadah. Hadiah untuk ibadah ke tanah suci. Apakah ada hadiah terbaik, hadiah yang lebih baik daripada hadiah untuk kemudian ibadah ke tanah suci pada orang-orang yang kita cintai? Gitu. Itu adalah umur tanda cinta. Itu sebagai hadiah. Contohnya. Ada lagi umrah bahagia bersama Rasulullah. Kita akan lebih lama di Madinah. Kita akan lebih eksplor tentang sejarah Nabi. Kita akan lebih dekat merasakan suasana di Madinah. Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Madinah tentu merasakan ingin pulang. Jadi ke Madinah itu pulang. Mudiknya kemana? Ke Madinah. Jadi berasa kita pulang ke rumah ibu. Itulah pulang ke Madinah. Begitulah kita meng-create produk. Begitulah kita memberikan value. Karena kalau kita bicara brand, maka kita memberikan value. Value apa sih yang akan kita tanamkan di produk tersebut atau di perusahaan kita? Value itu apa ya? Value ya nilai-nilai yang kemudian dia dapat, customer dapat. Dan itu terimplementasi dari setiap produk yang kita miliki. Itu terwujud di dalam setiap produknya. Value itu berupa semangat, berupa motivasi, berupa alasan mengapa sih saya harus ikut umrah bahagia bersama Rasulullah. Karena aku ingin lebih dekat dengan Rasulullah. Aku ingin seperti pulang ke rumahku, pulang ke Madinah. Aku ingin pulang ke rumah Rasulullah. Aku ingin lebih dekat. Aku ingin kemudian bagaimana bisa mencontoh Rasulullah. Aku ingin bersolawat secara langsung kepada Rasulullah. Aku mendapatkan syafaat pada Rasulullah. Itulah yang kemudian kita create di umrah bahagia. Kita akan lebih banyak sholat. Misalnya adalah seperti itu. Monggo nanti teman-teman bisa mengimplementasikan di bisnisnya masing-masing. Value apa yang akan ditambahkan, yang akan diberikan kepada customer atau kepada produk-produk yang developnya. Terus kemudian, nah menarik nih, kemudian adalah tentang channel distribusi ya. Tentang channel distribusi. Nah teman-teman tentunya dalam memasarkan produknya, memasarkan jasa yang dimiliki, ya membutuhkan tim pemasaran. Nah ini banyak nih channelnya, apakah offline, apakah online, apakah tim internal, apakah bermitra, ataukah franchise atau apapun lah namanya dengan tim pemasarannya teman-teman. Kita tidak bisa sendiri dalam bisnis. Kita mesti kolaborasi. Kita nggak bisa dari hulu sampai hilir itu kita kerjakan sendiri, Mbak. Mulai dari ibarat penyewaan, mulai dari masak padi, masak berasnya, masak padi, nanam padi kita panen sendiri, panen kita panen sendiri, kita seleb sendiri, kita masak sendiri nasinya, sampai kita bungkus, sampai kita jual sendiri itu nggak bisa. Kalau mau besar kita tidak bisa. Misalnya kita fokus di mana dulu nih, kalau kami flashnya, kami kan fokus di legalitas, di branding, di create produk. Kemudian untuk memasarkan, kami bermitra dengan banyak agen istilahnya punya berbagai. Kami sebenarnya perwakilan mini cabang. Ini ada beberapa. Ini sudah ada 2 terlihat dari tadi salah 2 perwakilan mini cabang yang hadir dari Ustaz Titi dari Kemen dengan Ibu Tias yang dari Pegunungan Semarang gitu ya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi memang ya, kami bermitra gitu ya. Kami bermitra dengan para sahabat gitu ya. Bagaimana cara kita memilih mitra? Yang pasti urutan dari atas tadi tidak bolak-balik ya, teman-teman ya. Kita akan fokus pada saya ulangi di atas dari teman-teman baru masuk gitu ya. Bagaimana kita mempunyai niat sama memberikan kebermanfaatan dalam bisnis ini. Kemudian bagaimana kita menyebarkan nilai kebaikan dan kebenaran. Bagaimana kita sama-sama menuju menjadi manusia-manusia, insan-insan yang cerdas. Jadi istilahnya mencari mitra itu bukan hanya pada oh ini sales, ini agen saya bisa jualannya banyak. Tidak itu. Tapi bagaimana kita memiliki value yang sama. Itu yang istilahnya kita jadikan patokan awal. Kita mempunyai value yang sama, kita punya alasan yang sama mengapa kita bergerak di bidang ini. Karena itu akan menguatkan. Ketika teman-teman memilih jalur distribusi yang menggunakan channel-channel yang lebih luas, maka teman-teman harus siap tentang bagaimana memilih, kemudian bagaimana memaintain. Nah ini kita punya kegiatan travel planner, kemudian ini waktu ini pertemuan dengan. Nah, saya akan sampaikan beberapa
cara teknis kami dalam mengelola channel yang kami miliki. Tadi kalau memilih sudah paham ya teman-teman sekalian, jadi dipilih berbasis value ya. Kita memiliki value yang sama, bukan cuman dia bisa jualan banyak, bukan itu. Karena apa? Karena kita bisnis itu kan nggak cuma dapetin, saya dari awalnya nggak bilang ya bisnis ini kita bawa sampai mati, nggak ada bicara dan bisnis itu cuma di dunia itu nggak ada. Bisnis kita itu kita bawa sampai mati nggak? Kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu kita pertanggungjawabkan. Kamu kemarin bisnisnya benar nggak? Jujur nggak? Amanah nggak? Profesional nggak? Gitu. Sesuai syariah nggak? Gitu. Itu kita bawa sampai mati. Ini cara bisnis itu dunia nggak? Bisnis itu adalah urusan akhirat. Bagaimana kita makan, apakah makan itu urusan dunia? Tidak. Makan itu urusan akhirat. Kita makan yang sehat, halal, untuk bisa ibadah, untuk bisa belajar, untuk bisa berdakwah. Makan itu urusan akhirat. Dunia. Seluruh urusan kita di dunia itu adalah urusan akhirat. Itu ya teman-teman ya, termasuk bisnis. Nah, apa yang kami lakukan? Jadi contoh-contoh mungkin teman-teman nanti bisa implementasikan di bisnis masing-masing. Ya, kita mengadakan workshop nasional. 2 hari atau berapa ya, saya lupa ya. 2 hari Ustaz ya. 2 hari, terus kemudian ada meeting-meeting reguler. Ini yang mau ke depan, yang bulan ini ya, kan kita mau ada klinik bareng, rekreasi bareng, healing bareng. Kemudian ada kunjungan reguler. Ya, ini foto saya ini di kawasan, ini di Rumput, ini di mana ya? Oh, Purbalingga gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Yang kemudian bagaimana gitu ya? Kita itu naik turunnya channel gitu ya. Memang kita kemudian mengawal mereka. Kita maju bareng-bareng dengan mereka. Kemudian, nah, berikutnya ya teman-teman, apa sih yang kami lakukan bareng-bareng dengan milik cabang tersebut? Apa yang kita lakukan bareng-bareng dengan milik cabang? Kita share the business, bareng jadi satu, jalannya itu bareng jadi satu. Share the business itu bareng jadi satu, seperti apa gitu ya? Ada tiga channel yang kami flow untuk di pemasaran ini gitu ya. Ini juga informasi peluang juga nih buat teman-teman kalau misalnya mau bergabung sama kami gitu ya. Jadi yang pertama adalah perwakilan mini cabang. Perwakilan mini cabang itu kami develop, beliau adalah perwakilan kami di sebuah kecamatan tersebut, di mana beliau berdomisili. Jadi ada identiti perusahaan yang kami pasang di rumah atau di kantor atau di toko beliau mereka. Ya. Tadi kan ada identiti. Ada proses launching yang kita mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat publik setempat, camat, lurah, koramil, kemudian kepolisian, itu kita undang. Gitu ya. Acara launching, kemudian ada acara pendampingan bisnis. Bagaimana kita bisa bersiar lebih luas di daerah tersebut yang kami lakukan. Kemudian yang kedua adalah booking group. Booking group itu adalah teman-teman bisa merancang sendiri umrohnya bersama sahabatnya, bersama grupnya, bersama kelompoknya. Mau seperti apa? Nah, kita mendampingi teman-teman untuk bisa mengkreat umroh sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah leader umroh. Nah, leader umroh itu adalah bagaimana saya daftar sebagai jamaah umroh, kemudian saya mengajak teman-teman saya. Nah, jadi dengan mengajak, kemudian nanti sederhananya akan mendapatkan fee marketing. Reseller ya istilahnya adalah leader umroh. Kita berniat dan kita mengajak, insya Allah kita bisa berangkat. Jadi teman-teman sekalian yang di sini, kalau kami saya sampaikan, kalau yang mengenai haji umroh itu bukan masalah biaya, bukan masalah nggak punya duit enggak, tapi niat. Insya Allah ketika ada niat, maka Allah itu akan mudahkan. Allah akan mudahkan gitu. Untuk kemudian, nah sebelum saya pindah ke haji, Ustazah Titi masih nyimak waktu ya? Siap. Oke. Ustazah mungkin bisa ceritalah gimana menjadi perwakilan mini cabang barang 2 atau 3 menit Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami.
Alhamdulillah saya bergabung di Fresnel tahun 2017, sudah 6 tahun. Kami sangat nyaman karena dari nilai muamalahnya bagus, ibadah, terus akidah. Jadi di sini kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Saya pakai prinsip keseimbangan dunia dan akhirat. Ketika kita ngubengi Ka'bah itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ketemukan di Fresnel ini. Ketika kita menanam padi, insya Allah rumputnya ikut. Dan alhamdulillah dengan modal jujur, telaten, alhamdulillah panen. Tiap bulan otomatis karena kita niatnya ibadah, dunia dicukupkan oleh Allah. Syukur dan buka mini cabang di Kutenangon, Kebumen. Alhamdulillah untuk besok Desember ini kita booking grup 3 bis insya Allah. Dan tiap bulan mengirimkan jamaah. Yang penting niat ibadah lah. Kesibukan kami yang pokok itu ngajar. Saya ngajar di sekolahan, ngajar di masyarakat. Jadi ada connecting. Terus dakwah mendakwahkan haji dan umroh, membumikan haji dan umroh. Karena selama ini yang namanya haji umroh itu harus orang kaya, orang yang imannya tebel. Nah, imit itu kita gempur. Alhamdulillah di Kebumen yang namanya haji umroh sudah masyarakat. Kuncinya pakai tagline 1 niat, 2 nekat, 3 berangkat, 4 selamat dunia akhirat. Insya Allah hampir tiap hari mereka banyak yang daftar dan pakai tagline zikir, mikir, lesir. Kira-kira seperti itu. Matur suwun Ustazah, mikir pesir ya. Jadi anak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana kemudian gitu ya. Ya kami mempunyai suatu kesalahan di dalam bergerak ini. Tadi saya sampaikan ya, kalau menanam itu, kalau menanam padi nanti panen padi juga. Rumputnya ikut tapi panen padi juga gitu kan. Iya. Dari Ustazah Titi ya. Nah, terakhir teman-teman ini saya akan sampaikan ya, apa sih yang kemudian menjadi fokus kami gitu ya. Mungkin ya teman-teman juga gitu. Teman-teman setiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun bisa jadi teman-teman akan mempunyai tema-tema khusus gitu ya. Tema-tema khusus dalam bisnis. Khusus dalam bisnisnya ya. Misalnya ketika pandemi, kan umrohnya off, ada umroh sama sekali. Nah, ini ya sekali lagi ini hidayah itu dari Allah ya. Tiba-tiba ada yang datang ke kantor kami itu mendaftar haji. Padahal kami itu nggak pernah kampanye Mbak, nggak pernah orang-orang, nggak pernah gitu. Tapi ada teman yang datang mendaftar haji gitu. Kita mikir, oh, kok dia tiba-tiba mendaftar haji ya? Gitu kan. Kita mikir, terus kita berpikir lagi. Ketika pandemi, kan tidak banyak. Ketika pandemi justru dana itu kan ngumpul. Yang bisnis kan nggak berani dia invest, ya kan. Terus kemudian let's say pegawai dan sebagainya kan malah work from home, jadi nggak ada biaya transport, nggak ada biaya makan siang di kantor, dan jadi justru uang itu ngumpul. Tabungan malah semakin banyak gitu. Karena pengeluaran itu berkurang banyak. Biasanya ada rekreasi setiap tahun, biasanya ada jalan-jalan, ada kulineran. Nah, gara-gara pandemi kan nggak juga. Ya kan, nggak bisa semua sehingga dana itu malah ngumpul. Yang bisnis juga mau invest, mau buka pabrik baru, mau buka cabang baru dan sebagainya, dia ragu-ragu, dia nggak berani ketika masih pandemi. Gitu. Justru pada saat itu kita berpikir berarti ini ada dana itu daripada jamaah gitu. Nah, setelah ada jamaah mendaftar ke kantor, nah kami berpikir nih tentang haji. Ternyata antrian haji itu sampai dengan 30 tahun. Di Jawa, rata-rata 30 tahun, 29 tahun, 30 tahun, bahkan Jawa Timur itu 32 tahun. Nah, kalau kita sekarang umur 30, berarti nanti kan tambah 30 nih, kita bisa pergi haji, umur 60. Gitu. Sepertinya di sini nggak ada ya yang umur 60 ya. Mungkin orang tua kita gitu ya, umur 60 gitu kan. Sudah nenek-nenek gitu kan. Sudah mungkin kurang sehat, mungkin nggak kuat, nggak bisa jalan, jalannya udah nggak segesit kita gitu. Nah, akhirnya muncullah dari kami,
kita syiar. Ya, bisnis kami itu adalah syiar. Kita mengajak aja. Kita bersyiar siapa yang kita ajak haji selagi muda. Iya teman-teman sekalian. Apa itu haji selagi muda? Ada 4 sejarah yang mungkin saya cerita sedikit di sini buat teman-teman untuk tambah wawasan juga, untuk mengingatkan juga. Jadi haji selagi muda itu adalah semangatnya itu seperti cita-cita Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Al-Quds atau Palestina dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengamankan jalur perjalanan ibadah haji. Supaya para jamaah haji dari seluruh dunia, dari yang melewati Palestina itu bisa dengan mudah. Kalau sudah ditaklukkan oleh Islam, itu akan menjadi jalur yang aman perjalanan ibadah haji. Itu niatnya dari Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina. Dan sampai sekarang masih jadi cita-cita. Kemudian yang kedua kita tahu Sultan Abdul Hamid II dari Kesultanan Turki Utsmani. Beliau membangun jalur kereta api Hijaz yang menghubungkan Damaskus ke Madinah. Itu adalah jalur untuk ibadah haji yang biasanya ditempuh dalam waktu berapa minggu gitu ya. Dengan perjalanan darat maka menggunakan kereta itu cukup 5 hari. Para jamaah dari Turki ke Mekah gitu ya, 5 hari dia. Dari Damaskus ke Madinah itu hanya bisa ditempuh dalam 5 hari. Dulu berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Teman-teman yang sempat ke Madinah, kita masih bisa melihat stasiun kereta api Turki Utsmani di Madinah sekitar mungkin 30 menit. Gitu ya. Mungkin tidak semua perjalanan umroh bisa sampai di sana gitu ya. Kemarin Bu Trias nyampe sana, bahkan Bu Trias yang baru pulang umroh nih. Butes. Ya, melewati kemarin Bunda. Oke, melewati alhamdulillah. Melewati ya. Jadi itu baru melewati. Beliau belum berhenti ya. Mungkin masih tutup juga karena kemarin terakhir pandemi, ketika saya pandemi ke sana dia tutup. Ini nggak ada kalau masuk kan bayar 5 rial atau 10 rial gitu ya. Jadi memang real stasiunnya ada ya seperti stasiun ya stasiunnya tapi cantik ya. Cantik ya, sekarang sudah jadi museum Turki, museum stasiun kereta api Turki Utsmani. Itu apa niatnya dari Sultan Abdul Hamid II itu gitu. Itu membuat jalur ibadah haji untuk para jamaah. Kemudian yang ketiga adalah kisah dari Ibnu Battuta. Bagi teman-teman yang kenal secara Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu dari mana ya? Afrika sana. Dari kisahnya namanya saya lupa. Buku karangannya terkenal itu adalah Rihlah itu. Teman-teman bisa beli Rihlah Ibnu Battuta, banyak sekali yang berbahasa Indonesia juga. Itu hikmah perjalanan dia ketika usia 21 tahun gitu. Dia pamit orang tuanya, ayah ibu, saya mau pergi haji. Padahal dia nggak tahu, nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Pergi haji ke sebelah mana juga nggak tahu. Perjalanan beliau itu dia meniatkan tujuan adalah untuk berziarah dan untuk mengunjungi makam Nabi. Dia tidak seperti kita saat ini ya, pergi haji langsung ya, naik pesawat langsung landing Jeddah, bahkan mungkin landing Madinah. Beliau enggak. Beliau bersama rombongan kafilah-kafilah dagang itu lewat Syria, lewat mana lagi, sampai jalur Sutra sampai kemudian akhirnya selama berpuluh-puluh tahun. Yang kemudian mungkin lebih dari 2 sampai meninggal, jadi sampai mendekati meninggal beliau masih terus melakukan perjalanan itu. Itulah banyak sekali ya. Saya belum selesai, belum hafal baca bukunya, saya sudah beli bukunya dan saya belum hafal. Tapi intinya begitu teman-teman. Itu semangatnya, semangat untuk kemudian kita mempunyai niat dari awal bahwa perjalanan kita adalah untuk ziarah ke Ka'bah dan mengunjungi makam Rasulullah. Itu kita niatkan dari sekarang. Semuanya teman-teman. Kemudian kita selagi muda kita mengambil semangat juga dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teman-teman mungkin sudah mengenal keduanya. Beliau adalah para founder ormas terbesar di Indonesia. Bukan cuma ormasnya yang saya bilang. Bagaimana kebermanfaatan beliau. Kita banyak sekali melihat rumah sakit dari Muhammadiyah. Kita banyak sekali melihat lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren dari teman-teman Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Hajinya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan muda pada saat itu. Diniatkan untuk haji dan untuk menuntut ilmu. Mereka belajar langsung ke Syekh. Pulangnya mereka langsung mengajarkan lagi. Pulangnya mereka langsung berdakwah. Itulah haji selagi muda. Pulangnya langsung membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.
Mungkin teman-teman di sini banyak yang putra-putrinya sekolah di Muhammadiyah, mungkin gitu. Ada yang di pesantren-pesantren, nanti anak saya juga gitu. Pesantren-pesantren yang semuanya adalah kalau dirunut itu tinggalani kalau bahasa Jawa ya, peninggalan atau ada di situ adalah sejak dari Hasyim Asy'ari maupun Ahmad Dahlan. Itulah teman-teman sekalian. Saya gunakan itu untuk sebagai penutup sesi kali ini. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi teman-teman sekalian. Tapi saya menyampaikan bagaimana setiap bisnis yang kita miliki itu memang berawal dari niat yang lurus, dari niat yang benar, melangkah pada jalan yang lurus dan menuju akhir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya, Masya Allah ya. Tadi ada beberapa, itu yang pertama tadi berkaitan dengan bisnis kita ini menyelesaikan permasalahan apa sih ya. Itu harus yang pertama yang harus kita tentukan dulu. Kemudian ada visi misi, kemudian bagaimana mengelola SDM, produk, dan juga distribusi, dan bagaimana membangun channel. Seperti itu. Nah, baik, langsung saja kepada audiens yang mau bertanya atau berbagi, bisa langsung open mic ya, atau bisa diketik di kolom chat juga, silahkan. Nah ini Masya Allah di kolom chat Bu, doa-doanya, barakallah, jazakillah ilmunya, Masya Allah. Ya. Tadi saya tertarik itu Bu, apa namanya, membangun channelnya ya tadi itu ya. Maksudnya ya membangun channel berarti memang kita harus sering-sering bertemu dengan orang-orang ya, atau yang menjadi target market kita ya. Karena kan terkadang banyak orang yang apa ya bukan banyak sih, mungkin karakter orang yang nggak bisa say hey atau supel gitu ke orang-orang. Nah itu bagaimana sih Bu apa namanya membangun channelnya itu, langkah-langkahnya gitu. Bagi mungkin orang-orang yang memang tidak memiliki watak yang terbuka bagi orang lain, seperti itu. Ya, jadi gini Mbak Rayana dan teman-teman sekalian. Tadi saya sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita merekrut mereka, itu adalah kita mempunyai kesamaan value. Itu dulu. Kalau karakter berbeda wajar dong. Nah, yang satu mungkin kayak saya itu modelnya kan karakternya agak galak, agak galak gitu sebenarnya aslinya gitu kan, keras juga gitu kan. Atau yang lain mungkin karakternya sungkanan atau karakter kita yang tim kita, tim para ini ya, para channel-channel kita gitu ya. Yang penting adalah kita mempunyai value yang sama, kita punya niat yang sama, kita mempunyai nilai-nilai yang sama. Ya, yang kemudian yang ini ya, yang kita ini ya, yang kita notice pertama kali. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memiliki sistem. Jadi value itu kemudian dia harus diiringi dengan sistem. Sistem itu apa Mbak? Sistem itu apa Bun? Sistem channel itu sendiri. Misalnya kalau jadi mini cabang bayar atau tidak, kalau mau jadi agen bayar atau tidak, haknya apa, kewajibannya apa, dapatnya apa, itu harus jelas. Kita itu bisnis Mbak ya, jadi kita bukan gotong royong ya. Channel itu kita bukan gotong royong, kita gitu bisnis. Oh saya kalau menjual sekian PC saya dapat sekian juta, saya dapat sekian persen misalnya atau apa gitu ya. Sistemnya, kalau daftar sekian atau bayar sekian, dan ada sistemnya. Pencairan misalnya setiap tanggal berapa dan seterusnya. Hak dan kewajibannya seperti apa, itu kan. Ada sistem yang mengikuti. Dalam sistem ini, karena pertama itu memang terkait dengan aturan. Yang paling penting itu adalah terkait dengan bisyarah. Kami nyebutnya bisyarah ya kayak nama ini. Bisyarah itu kan artinya kabar gembira. Arti kata dari bisyarah itu kabar gembira sebetulnya. Tapi ini rasakan karena kan agen-agen ya, kita mengembangkan agen-agen. Maka bicaranya berapa? Oh, kalau saya jual sekian biji, sekian pack, saya dapatkan apa-apa. Itu jelas, aturan itu jelas.
misalnya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah challenge. Kemudian yang keempat ritme. Jadi challenge itu maksudnya apa? Bagaimana kita bisa men-challenge tim kita untuk bersiar lebih banyak, lebih baik, gitu ya. Bersiar lebih banyak dan lebih baik. Ada challenge-nya, gitu. Kita nggak boleh gitu aja. Kita maintain setiap bulan ada program, apa setahun sekali ada program, gitu ya. Kita maintain. Nah, kemudian kalau masalah treatment, apakah harus bertemu terus? Kan ada nih kita bukan tipe orang tidak ada di konsep, tapi tipe orang yang bisa membangun channel bisnis misalnya. Sebenarnya teman-teman sekalian, tidak semua bisnis harus dengan akun atau bisnis macam-macam. Kalau online, kalau full online, kalau haji dan umroh kan nggak bisa full online. Nggak bisa kayak Tokopedia yang oh saya masuk panjang beli umroh 30 juta nggak bisa. Kecuali kalau beli sapu tangan 10.000, beli jilbab 10.000, tas-tas belanja online bisa. Kalau kita kan enggak, kita tetap ada interaksi gitu kan. Dengan customer itu ada interaksi. Nah maka kemudian kembali ke dasar bisnisnya masing-masing gitu. Dasar bisnisnya masing-masing. Tapi kalau kita Suaranya hilang, Bu. Maaf. Misalnya kita nggak punya produk makanan atau pakaian, kalau mau lebih luas, kita punya channel distribusi. Bisa channel distribusinya offline, orang-orang bisa online gitu. Jadi memang kita harus membangun. Dan membangun ini karena yang dibangun untuk orang, beda dengan jahit baju gitu ya, beda dengan kreatif karena orang kemudian ya ada naik-turunnya, ada seninya. Nah, ini sebenarnya salah satu keilmuan yang wajib dimiliki juga oleh teman-teman pebisnis, itu ada ilmu coaching, ilmu coaching fasilitasi, ilmu memfasilitasi, ilmu fasilitator. Bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam kebutuhan daripada channel tersebut, kemudian bagaimana kita mengembangkan channel tersebut. Semoga menjawab Mbak Raihana. Ya, Masya Allah, Bu. Sangat bermanfaat tadi. Ya, baik. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya dari audiens? Ini di kolom chat. Iya, tadi sama ya. Saya tipe bukan orang yang bisa membangun channel bisnis. Ya, tadi sudah terjawab ya, Bu Latifah. Silahkan Bapak Ibu bisa open mic. Ini tadi ada masalah apa ya, Bu? Sempat naik turun suaranya. Soalnya ini ada yang sampai izin keluar karena suaranya putus-putus. Bisa jadi putus-putusnya di ini sih kayaknya tadi. Ini pakai headset ya, Bu? Ketika bergerak itu agak goyang juga suaranya. Hilang-hilang. Silahkan Bapak Ibu, atau mungkin siapa tadi agennya Ibu Rita ya, mungkin mau berbagi pengalaman biar peserta kita juga mendapat masukan-masukan dari agen-agennya Ibu Rita. Tadi ada siapa ya tadi? Ibu Titik ya, Ibu Titik Wahyuni. Iya. Silahkan Ya. Ibu bisa sharing mungkin atau memberi motivasi juga kepada. Ya. Ya, silahkan. Esensinya kita walaupun seorang wanita atau pria kan mendapatkan tugas khalifah di muka bumi ini. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Kita menebarkan kebaikan. Jadi ketika akhirat kita kejar, dunia insya Allah ikut. Saya masih tetap pakai janji Allah dalam surat Al-Qasas 77.
babtaghi fi bismillahirrahmanirrahim babtaghi fi ma atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kebahagiaan akhirat, tapi jangan kamu lupakan dunia. Jadi itu saya pegang. Dan maka saya tertarik untuk menjadi seorang traveler, mengajak berdakwah, mengajak umroh dan haji, karena masih sangat langka sekali orang itu sekarang cenderung punya mindset kapitalistik, hedonistik, dan materialistik. Tapi telah terjadinya ujian yang namanya pandemi, ya ini tugas kita, ini kesempatan kita untuk mencuri sekat, untuk menyadarkan mereka, untuk membuka mindset mereka bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa, dari mana kita berasal, kemana, dari mana harta kita dapatkan, kemana harta kita belanjakan. Jadi dengan musibah ini sesungguhnya mengandung manfaat yang luar biasa kalau kita bisa mengambil substansi hikmah dari pandemi. Maka dari situlah, walaupun mereka bilu-biluan pada tiarap, saya tetap optimis. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Saya terus gerak, Masya Allah. membantu niatnya. Kira-kira seperti itu. Dan Bu Rita memang luar biasa, karena beliau itu motivator, otomatis saya kena dampak positifnya, aura positifnya, saya ikut. Ya kira-kira seperti itulah. Biar manfaat hidupnya, dunia akhirat. Ya, Masya Allah. Berarti terima kasih Bu Titi, Ustazah ya, Ustazah Titi. Iya, ini Bu, saya bertanya lagi ya. Ini tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya. Ini berkaitan dengan posisi Ibu Rita ya, Bu Rita sebagai ibu ya. Ibu Rita Eko Yuniarti sebagai ibu rumah tangga ya tentunya ya. Nah ini dengan menjalankan bisnis. Nah kemudian menjalin komunikasi dengan suami. Kalau tidak salah ibu sama suami planner ya di Rihal ini. Manajemen waktunya, membalanskan kewajiban A dengan kewajiban B seperti itu. Silahkan Ibu Rita. Ya, jadi ibu sekalian, teman-teman yang ibu-ibu gitu ya. Jadi memang tadi saya sampaikan di depan masalah kewajiban pertama kan kita pada diri sendiri, ibadah kita seperti apa, gitu kan. Kewajiban kita kepada Allah sebagai itu kita tunaikan dulu kan, sholat, puasa, menutup aurat dan lain-lain gitu kan. Kemudian kita ibadah pada diri sendiri. Kemudian yang amanah yang kedua, kita sudah menikah, maka sebagai istri gitu ya. Amanah sebagai istri, kalau teman-teman sekalian sebagai seorang ibu, terus kemudian ya tentu kita harus mengatur. Kalau yang ditanya tentang bagaimana mengatur waktu, maka saya biasanya mengatur waktu berbasis waktu-waktu ibadah, Mak. Kalau harian berarti berbasis waktu sholat. Jadi bukan jam 1, jam 2, jam 3, tapi jam sholat. Misalnya bangun sebelum sholat subuh, kan? Atau maksimal pas adzan subuh. Setelah itu sholat subuh, ya baca Quran lah sebentar. Setelah itu masak. Nah, saya masak sendiri. Jadi dari seluruh kegiatan rumah tangga itu, yang saya pegang itu masak sendiri. Gitu. Jadi anak-anak saya itu kalau saya pulang, saya lepas maghrib atau bahkan malam jam 7 saya baru nyampe rumah gitu. Kadang ketika masak pagi sama sore kan, siang kan anak-anak juga mungkin sekolah dan lain-lain kan. Siang masih makan sisa makanan tadi pagi gitu kan. Tapi kalau sore saya masak lagi gitu kan. Jadi kalau malam juga nggak masak tak. Oh iya masak. Atau saya tawarin kalian mau makan, bunda masak. Jadi sampai di rumah saya masak lagi gitu. Bahkan suami saya ini kita sama-sama di kantor ya, saya mengelola bisnis dengan suami. Saya sama-sama di kantor sama suami. Belum nyampe rumah dia udah bilang, kita makan apa? Mas, bareng gitu. Kita tuh kan ke kantor bareng gitu kan. Ya belum masak lah. Jadi kita masak dulu gitu. Jadi memang
Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kemudian nanti sampai duhur apa jadi fix sebelum duhur, kemudian nanti habis duhur apa sarapan dan seterusnya. Kalau mingguan juga gitu. Ada sholat Jumat, berarti ada weekend. Weekend mau kita gunakan untuk apa? Tahunan juga kita punya bulan Ramadan gitu ya. Punya bulan Dzulhijjah, ini sebentar lagi Dzulhijjah ya, ada saatnya kurban dan sebagainya. Itu kita gunakan, ada punya Idul Fitri. Nah, kita punya tugas itu gitu kan. Terus saya tidak terlalu perfect sebagai ibu ya. Misalnya rumah harus bersih banget. Enggak, standar saya rumah itu adalah suci. Jadi kalau berantakan, misalnya mainan anak kok di mana-mana ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada najisnya. Yang penting nggak ada ompolnya anak-anak gitu. Terus kemudian memang harus dipisah ya teman-teman. Kalau ini ada yang couple-planner nggak? Cuma saya nanya dulu, ini ada yang couple-planner nggak? Nanti saya menjawabnya terlalu jauh, nggak ada lagi yang couple-planner. Ada yang couple-planner nih, saya kasih tips bagaimana couple-planner. Saya, Bu. Oke, malah ininya nih, hostnya nih. Apa nih Mbak bisnisnya Kak? Sebenarnya bukan couple ini sih, maksudnya kami menjalani bisnis masing-masing. Jadi bukan satu bisnis bersama. Oke, sip. Oke. Jadi apakah bisnisnya masing-masing atau bisnis bersama gitu ya? Kalau bisnis masing-masing ini ya istilahnya ya suami menjadi direktur di perusahaan A, yang pemilik bisnis perusahaan A, istrinya menjadi pemilik bisnis perusahaan B kan gitu kan? Beda-beda lah istilahnya kan. Jadi tanggung jawabnya suami si A, istrinya B gitu. Nah tapi kalau apa istilahnya kalau kerjanya bareng, nah ini kita memang harus pintar-pintar nih Mbak, memisah amanah dalam artian ya kalau di pekerjaan saya jelas, saya biasanya mengurusi marketing sama human development. Suami mengurusi finance sama operation. Jadi jelas nih. Tapi kalau di rumah, ya saya istrinya suami. Leadernya tetap suaminya. Jadi kita memang harus bisa menempatkan diri. Jadi mana-mana bahasan kantor. Kadang saya kalau pekerjaan kantor itu sampai ke rumah, ya kalau saya masih punya energi, saya jawab diskusinya. Tapi kalau sudah nggak punya energi, udah capek kan kita. Kalau capek itu tidak baik ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah capek, apalagi sudah ibu, pebisnis dan lain-lain double-double, itu kalau capek ya sudah istirahat, take a break gitu ya, istirahat. Karena biasanya kalau perempuan, kalau capek itu bisa jadi emosi Mbak, jadi sumber emosi capeknya. Tidak ada masalah cuma karena capek. Karena saya sampaikan gitu ya, ini ya udah ini. Saya capek, aku capek mas aku tidur dulu, misalnya begitu. Jadi kita sampaikan, jadi daripada nanti diskusinya juga kemana-mana, malah jadi tambah bertengkar dan lain-lain, gitu kan malah repot lagi nanti. Berarti memang komunikasi ya Bu, nomor satu ya, harus dikomunikasikan. Kalau capek ya disampaikan, jangan nanti malah marah-marah gitu ya. Oh iya, siap. Ini Bu, ada yang bertanya ini Bu di kolom chat. Bagaimana menjadi agen? Bagaimana cara menjadi agen di Rihal? Oke. Ya ada 3 tadi Pak Marzuki mungkin bentar ya, saya coba ini ya, sebentar saya coba. Jadi di kami ada 3 jenis. Jadi kami ada 3 jenis. Yang pertama menjadi perwakilan mini cabang, kemudian yang kedua menjadi leader umroh, yang ketiga booking group. Jadi yang saya sudah sampaikan. Jadi teman-teman kalau menjadi leader umroh kan itu niatnya memang mendaftar umroh. Jadi memang hanya membayar 5 juta sebagai DP umroh. Jadi teman-teman memang niatnya berangkat umroh, mengajak teman, saudara, tetangga untuk kemudian berangkat umroh. Dari situ nanti akan mendapatkan fee lah, bahasa sederhananya seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah menjadi perwakilan mini cabang. Itu ada biaya investasi
awal untuk launching, operasional dan lain-lain itu, di email dulu ininya penawarannya. Nanti teman-teman mungkin bisa menghubungi, ini saya tulis di kolom komentar ya, menghubungi Mas Mahbub ya. Nah, itu nomornya ada di situ ya, bener ya. Oke, itu nanti langsung dengan beliau aja gitu ya, untuk menjadi cabangnya Pak Marzuki. Dari kota mana nih Pak Marzuki? Pak Marzuki bisa Oh, Balikpapan. open mic atau Siap, mungkin ketika. insyaallah. Oh, dari Balikpapan, Bu. Kami lagi proses dengan Banjarmasin dan dengan Papua, Pak Marzuki. Jadi nanti bisa kirimkan alamat emailnya ke Mas Mahbub yang nomornya sudah saya tulis ya. Dia corporate secretary yang memang ini. Teman-teman juga kalau untuk tahu, kami ada Instagram juga, Rihaltur ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat aktivitas kami, kalau Instagram saya sesuai dengan nama saya. Tapi kalau kita nama umroh ya Rihaltur, karena brand umroh kita itu adalah Rihaltur. Ya udah itu. Instagram saya sesuai dengan nama saya. Oke, siap. Berarti nanti ya jika ingin info lebih lanjut ya bisa langsung menghubungi apa namanya di Instagram atau dari siapa tadi Pak Mahbub ya. Ya, bisa langsung menghubungi. Oke, baik. Ya, ini acara kita sampai 10.30 ya, Bu. Ya, Cerita ya. Jadi mungkin ada bagaimana, Bu? Ya ini kan Bu Neni sama nih juga nih. Monggo nanti ada pertanyaan. Bisa Mas Mahbub ya. Gresik, alhamdulillah. Yes. Suami saya asalnya dari Gresik, Bu Neni Gresiknya mana? Oh, Bu Neni dari Gresik ya. Oke, baik. Nanti untuk ini ya, komunikasinya nanti bisa berlanjut di ini ya. Oh, Gresik duduk apa itu? Duduk sampean itu nama daerah. Oh, nama daerah. Kalau suami saya itu ada di mana? Alun-alun, alun-alun Gresik. Oh, iya. Saya kira tadi apa ya? nama daerah ya. Oke, baik Ibu, mungkin demikian ya, bisa ada closing statement mungkin dari Bu Rita sebagai penyemangat buat peserta. Closing jadi statement, Bu, sepatah atau dua kata. Teman-teman sekalian, saya menggarisbawahi bahwa ketika kita berbisnis dan beramal dalam satu langkah itu adalah hakikatnya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisnis kita itu adalah bisnis tidak bisa kita, apapun bisnis Anda, teman-teman sekalian, itu tidak bisa kita lepaskan dari urusan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kalau kami memang real banget itu ya Mbak ya. Jadi ini background saya nih, teman-teman kalau mau lihat nih, saya agak jauh ya. Nah, ini alamat Masjidil Haram gitu. Jadi memang kita mengajak teman-teman sekalian forum ini sebenarnya saya juga mau bisa menyempurnakan rukun Islam kita dengan ibadah haji, insya Allah dengan program haji selagi muda, motivasi, inspirasi, dan solusi untuk teman-teman sekalian bisa memberikan semangat kepada teman-teman untuk menyempurnakan keislaman kita semua. Jadi memang kami mengajak juga kepada teman-teman seperti tadi kata Ustazah Titi dan Butias, bagaimana kemudian berniat kita untuk bersyiar. Teman-teman yang punya bisnis juga demikian. Apapun bisnisnya itu kita juga gunakan untuk bersyiar Islam gitu ya. Makanan, misalnya pakaian yang menutup dan seterusnya, lembaga pendidikan itu juga lembaga pendidikan yang kita dasarkan pada nilai-nilai Islam. Karena kita berbisnis itu satu nafas dengan kehidupan itu sendiri, berbisnis itu satu nafas dengan jalan kita menuju akhirat, jalan kita menuju surga. Itu dari saya.
Mbak Raihana dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Rita Eko Iniarti, Masya Allah ya. Jadi memang membahas bisnis itu bukan hanya bicara untung rugi, tapi juga surga neraka ya. Benar banget. Jadi apapun bisnis kita harus senantiasa mengkaitkannya dengan akhirat. Seperti itu ya Bu Ibu, Masya Allah. Kita pada pagi hari ini luar biasa sekali. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan juga seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kita akhiri forum kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ini ada Bu Rahma juga dari Mini Cabang kami. Ingat ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jazakillah khair. Masya Allah. Jazakillah. Serampung.